Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fataha li salamati dinina dunyana wa ukhana. Niyati du'a wal qabul wa tamami kulli sul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan. Dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa dinina wa shaykhina ahbabina. Innallaha yunawwiru qulubana مع الهدى قال عفاف الموت على دين الإسلام جامعة محمد الفشل وإلى الرحيم وإلى حضرة النبي المسيح يا سامي الكرام سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Juz 12 surat Hud ayat nomor 63. Juz 12 surat Hud ayat 63. Qala ya qaumi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Qala ya qaumi ara'aytum in وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام.
ذلك وعد غير مكذوب ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ألا بعدا لثمود صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Soleh berkata, masih melanjutkan kisah Nabi Soleh bersama kaumnya. Ketika kaumnya diajak oleh Nabi Soleh untuk mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik, ya, kepercayaan kepada selain Allah, kaumnya keberatan itu. Jadi diajak untuk mengimani Allah saja tidak mau. Sampai apa? Ya, mereka terang-terangan mengatakan tidak percaya kepada Nabi Soleh. Maka Nabi Soleh terus berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum, bagaimana menurut kalian, in kuntu ala bayyinatin min rabbi, jika aku telah berada di atas bukti yang nyata dari Tuhanku. Kalau sekiranya saya bisa menunjukkan bukti atau mukjizat bahwa aku benar-benar utusan Allah, yang aku ajak ini benar-benar apa? Dari Allah murni, bagaimana pendapat kalian kalau saya ingin menunjukkan bukti bahwa saya ini benar? Wa atani minhu rahmah, dan dia yaitu Allah telah memberikan padaku darinya, dari Allah, rahmat, suatu rahmat atau kenabian. Apa? Di rahmat itu banyak maknanya. Kadang-kadang yang maksud rahmat itu kenabian. Ya, dan aku diberi oleh Allah kenabian, diangkat jadi nabi. Terus kalian kok memaksa saya mengikuti keyakinan kalian? Kalau saya menuruti kalian, wa may yansurni minallahi in asaitu, maka siapa yang bisa menolong aku dari azab Allah jika aku durhaka kepadanya? Kalau
saya melanggar, padahal saya disuruh oleh Allah untuk mengajak tauhid, mengisahkan Allah, tapi kalian maksa saya untuk menyembah selain Allah. Terus kalau Allah menurunkan balak, bencana, azab, siapa yang bisa menolong saya kalau bukan Allah? Fama tazidunani ghairu taksir, katanya. Maka tidaklah kalian menambah kepadaku selain kerugian atau kerusakan. Kalau kalian maksa aku, ya diajak mengikuti keyakinan kalian, yaitu menyembah kepada selain Allah. Ini justru kerugian bagi saya, kehancuran bagi saya, sebab akan diazab oleh Allah. Nah, maka terus kaumnya minta bukti gitu loh. Ketika Nabi Soleh minta pendapat, ya apa kira-kira kalau aku ini bisa menunjukkan bukti bahwa aku ini benar-benar utusan Allah. Nah, kalian ya apa pendapat kalian? Akhirnya mereka minta bukti. Tunjukkan buktimu. Minta apa kalian? Kata Nabi Soleh. Nabi-nabi ini ngaten nggih, ketika kaumnya tidak percaya, biasanya ditunjukkan mukjizat yang menunjukkan kebenaran beliau. Ketika ditawari, terserah kalian minta bukti apa. Menurut mereka dicari yang tidak masuk akal gitu. Apa permintaan mereka? Kalau engkau bisa mengeluarkan unta dari batu ini, batu licin, batu besar, kalau kamu bisa mengeluarkan unta dari batu ini, maka kami akan percaya kepada engkau. Akhirnya Nabi Saleh berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kekuasaan engkau, ya jadikanlah unta bisa keluar dari batu itu, ya Allah. Ya, Nabi Saleh berdoa gitu, akhirnya batu itu seperti orang membesar, langsung keluar unta, betul unta, bukan diseir, bukan. Dan tidak hanya keluar satu unta, setelah itu langsung disaksikan melahirkan. Jadi unta yang keluar itu unta yang sudah hamil, sudah siap melahirkan. Ketika keluar benar-benar melahirkan unta di situ. Nah, ini kata Nabi Soleh setelah diijabai oleh Allah. Nabi Soleh memperingatkan kepada kaumnya atas janjinya, katanya kalau ditunjukkan mukjizat akan mau iman. Nabi Saleh mengingatkan, wa ya qaumi, wahai kaumku, hadhihi naqatullah, ini adalah unta betina dari Allah. Artinya naqatullah itu ya seperti Baitullah itu loh, bukan berarti Allah punya Baitullah, Allah manggon di situ, bukan. Artinya rumah yang langsung diciptakan dengan kekuasaan Allah. Begitu unta, ya, satu-satunya unta yang disebut naqatullah, untanya Nabi Soleh. Disebut Allah ini maksudnya unta yang diciptakan langsung dengan kun fayakun Allah, dengan kalimat kun. Seperti Nabi Isa disebut kalimatullah atau ruhullah, itu orang yang diciptakan langsung dengan kun, jadilah, maksudnya langsung jadi. Seperti itu Allah, ya, maha berkuasa untuk menghendaki sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah, hanya kun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, ya. Jadi walaupun mukjizat ini ditunjukkan oleh Allah untuk kaumnya Nabi Soleh, tapi ini pelajaran bagi umat manusia seluruh dunia, supaya manusia benar-benar yakin bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa gitu. Sampai kapan? Ya selama-lamanya gitu loh. Bukan berarti kalau ya Allah bisa mewujudkan unta langsung dengan kun, ya, dari dalam batu, ya, terus Allah sekarang tidak bisa menunjukkan, sangat bisa apapun, ya, sesuatu yang bahkan yang lebih sulit dari itu Allah bisa. Jadi kalau orang itu
yakin, orang itu semakin yakin kepada Allah, semakin yakin itu semakin akan muncul keajaiban dari Allah ya. Walaupun ya kalau nabi itu disebut mukjizat ya, tapi kalau bukan nabi tapi orang yang dekat dengan Allah, hatinya bersih, yakin betul pada Allah, tidak ada selain Allah di hatinya, dan beberapa orang itu patuh ya kepada Allah, takut kepada Allah, merendah kepada Allah, tawakal kepada Allah, akan timbul keajaiban yang di luar. Sama dengan itu ya, hanya saja kalau sesuatu yang menakjubkan itu terjadi pada Rasul namanya mukjizat, tapi kalau bukan Rasul itu namanya apa? Karomah ya. Kalau terjadi pada orang yang ahli maksiat ya, seperti tukang-tukang sihir, itu istidraj namanya ya, istidraj, tapi ada kemiripan ya. Jadi tanda-tandanya ini karomah atau istidraj ya dilihat orangnya. Kalau orangnya ini ya tidak mengikuti syariat, kadang-kadang sering tidak sholat, kadang-kadang melakukan maksiat, terus kok muncul keajaiban, ini bukan karomah, ini istidraj, setan itu, melalui setan jin. Tapi kalau orang itu istiqomah, ikhlas, tawadhu, benar-benar dakwah, meneruskan dakwanya Nabi ya, tidak ada sombong, tidak ada pamer, tidak pernah merasa sayang, merendah, itu ya akan diberi oleh Allah ya bukti ya, supaya semakin mantap keyakinannya kepada Allah, sekaligus untuk pelajaran bagi kaumnya ya. Ini kita setiap baca Quran, apalagi yang menunjukkan tentang mukjizat, tanda-tanda itu harus kita ambil pelajaran supaya kita semakin yakin orang itu hidup ini semakin yakin semakin tenang, semakin yakin semakin dekat dengan Allah, semakin yakin semakin ringan melaksanakan amal soleh, semakin yakin semakin baik akhlaknya, semakin yakin semakin dekat dengan Allah, sambung, sehingga ya kalau sudah berada dalam puncak keyakinan, sudah sedikit pun tidak ada ragu bahwa Allah Maha Kuasa ya, tidak sedikit pun tidak melihat selain Allah, tidak ada apa-apanya, yang bisa hanya Allah, termasuk dirinya saya tidak bisa apa-apa. Ketika orang itu sudah demikian, maka Allah pasti akan ya memunculkan dari orang itu keajaiban-keajaibannya. Jadi ya, intinya itu karena hati yang bersih ya, tidak ada penyakit-penyakit hati, benar-benar isinya hanya tauhid murni kepada Allah, maka akan nampak banyak ya. Yang namanya karomah itu bermacam-macam. Karomah itu tidak harus sesuatu yang seperti nampak, tidak harus ya. Jadi orang kadang-kadang ya ngomong walaupun ada orang ahli maksiat, hanya dipandang tahu-tahu berubah, itu karomah. Justru karomah yang sebenarnya itu bukan batu dirubah jadi emas, itu hanya main-main ya, manfaatnya apa gitu. Tapi kalau ada orang yang rusak, tahu-tahu ya dipandang dengan pandangan penuh sayang, tahu-tahu orang ini nangis, tobat, wah ini karomah betul gitu loh, karena kebersihan hati orang itu walaupun menurut akal seluruh manusia, waduh gak mungkin iso api wong iki ya, walaupun begitu ternyata kalau ada orang yang diridhoi oleh Allah karena bersih hatinya, karena kasih sayangnya ya, maka turun kekuasaan Allah, sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin ya. Begitu, itu namanya karomah ya, tidak harus orang yang nampak hebat, tidak harus begitu ya. Udah. Terus maka kata Nabi Soleh, ini unta yang diciptakan langsung dengan kekuasaan Allah sebagai ya tanda mukjizat bagi kalian. Fadharuha ta'kul fi ardillah, maka biarkan dia makan di bumi Allah, diperingatkan. Wala tamassuha besok, dan jangan kalian mengusiknya besok dengan keburukan, hanya menyembelih, jangan kalian ganggu gitu.
diperingatkan. Ini kalian minta sudah dituruti oleh Allah. Kalian minta bukti, ini buktinya Allah menciptakan unta langsung keluar dari batu. Maka kalian harus percaya, kalian harus membiarkan unta ini makan ya di bumi, minum di bumi, dan ya, kalian jangan ganggu unta ini. Jangan ganggu unta ini. Kalau kalian sampai ganggu unta ini, kata Nabi Saleh, wa ya'khudzakum adzabun qarib, maka akan menimpa pada kalian azab atau siksa yang dekat. Maka ya dasar ya orang itu, makanya kalau tidak ada hidayah dari Allah itu, walaupun minta dituruti, kalau tidak ada hidayah tetap ya tidak percaya gitu, tetap tidak percaya. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu murni dari Allah. Jadi tetap intinya ayat-ayat ini ngajarkan tauhid gitu loh, ajarkan tauhid. Bukan kamu manusia, bukan kamu, tapi hanya Allah gitu, apa? Kita semakin yakin bahwa Allah Maha Kuasa, selain Allah tidak bisa apa-apa, itu semakin merendah gitu. Kita bisa apapun, tidak pernah merasa yang diandalkan hanya Allah. Itu. Tapi orang kafir ya tetap tidak percaya gitu. Sampai dalam Al-Qur'an surat Al-An'am itu juz 8 Allah berfirman, "Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah." Kata Allah, andaikan kami menurunkan kepada umat manusia yang tidak percaya itu loh, orang kafir, malaikat turun, terus apa mengatakan Islam itu benar, Allah itu hanya satu, misalnya malaikat ini, tetap mereka bukan malaikat, ini manusia, ya repot gitu loh ya, karena malaikat kalau berwujud dari bentuk aslinya tidak bisa dilihat. Kalau mereka minta datangkan malaikat, pasti diwujudkan ya, menjelma seperti manusia gitu. Tapi tetap mereka tidak akan percaya. Misalnya apa ya, wa kallamahumul mauta, misalnya ada orang mati hidup nah, betul Islam itu betul ya, sing ono iku mek Gusti Allah tok siji, selain Allah tidak ada apa-apanya. Misalnya begitu orang mati, tetap mereka apa tidak akan percaya. Wah iki anu iki buat-buat paling anu apa sihir dan sebagainya ya, seperti apa permintaan orang kafir pada Nabi ya, waktu itu pernah, kalau kamu benar-benar utusan Allah ya, kalau kamu bisa apa membelah membelah bulan ya, kami akan iman, katanya orang-orang kafir kepada Nabi begitu. Maka Nabi berdoa kepada Allah ya, benar-benar Allah menunjukkan kekuasaannya, bulan pecah. Jadi yang satu, yang separuh turun di Jabal Qubais, yang satu di arah lain. Dan semua orang menyaksikan, termasuk orang-orang kafir ini. Ketika ditunjukkan begitu, padahal mereka tadi minta gitu loh, minta sendiri. Kalau Nabi bisa menunjukkan akan iman. Ternyata setelah ditampakkan gitu atas izin Allah, mereka spontan gitu, tidak percaya, malah pinter ya sihirmu ya, hebat ya kamu, seperti itu. Jadi mereka dianggap itu sihir ya. Kami disihir ya, kami ini disihir oleh Muhammad ini, sehingga kelihatan bulan, padahal enggak seperti itu ya, itu hidayah itu. Terus apa kalau kalian ingin ya bukti bahwa saya tidak nyihir ya, coba sampean tanyakan kepada musafir. Nanti kalau ada musafir datang lewat sini, tanyakan apa betul ada bulan. Betul, setelah itu ada rombongan musafir dari negeri lain ya, ditanya ya, diberhentikan, wahai musafir, apa sampean tadi melihat keajaiban dalam perjalanan kalian? Ya, mereka jawab, iya, tadi kami melihat bulan apa terbelah jadi dua ya. Apa katanya orang-orang kafir? Apa gak pinter nyihir apa-apaan toh yo, masih wong waduh mbok sihir pisan.
Seperti itu apa? Hidayah itu ya tidak bisa dipaksa. Makanya ada ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ya. Kalau tidak ada hidayah diajarkan bagaimanapun ya sudah, tidak bisa. Atas dasar ini kita harus syukur yang wah ya, mendapatkan nikmat hidayah Islam itu tidak bisa ditukar dengan dunia seisinya. Kita harus selalu, tidak pernah berhenti lesan kita memuji Allah dengan hanya dikasih nikmat hidayah itu tidak bisa ditukar dengan apapun mestinya ya. Udah. Nah ini semua nabi mengalami itu gitu loh. Apa tidak menunjukkan mukjizat? Ditunjukkan, tapi tetap yang mau menerima dakwah Rasul hanya sebagian kecil ya. Jadi ayat itu walaupun orang kafir tahu ini untuk menambah keyakinan kita. Jadi Al-Qur'an ini walaupun menceritakan kisah nabi-nabi dan umat terdahulu, tapi pelajaran bagi kita gitu apa? Ya, obat untuk mengobati ragu-ragu itu harus hilang itu. Jangan sampai sedikit pun ragu bahwa Allah itu Maha Kuasa, sehingga orang itu menghadapi problem apapun sudah numpuk-numpuk secara akal tidak bisa, tetap ya yakin Allah bisa gitu loh. Itu kalau orang apa ya yakin itu demikian ya, dan pasti akan apa terjadi keajaiban. Orang bisa geleng-geleng kepala, kok bisa ya, kok bisa, itu loh Allah yang kita sembah. Semua mukjizat, mulai mukjizatnya Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Ibrahim ya dengan dibakar dalam api tapi tidak panas, semua itu mukjizat-mukjizat untuk apa ya ngajari kita supaya semakin yakin kepada Allah. Nah, ini kembali kaumnya Nabi Saleh tetap tidak percaya gitu. Akhirnya fa'aqaruha. Lalu mereka kaum Nabi Saleh menyembelih unta itu gitu. Padahal diwanti-wanti, jangan ganggu loh, kasih ono makan ini apa? Unta ini. Nah, mereka langsung bunuh. Nah, ini, walaupun yang bunuh itu satu orang yang disebut Kudar namanya. Orang namanya Kudar itu apa? Langsung bunuh, tapi oleh Allah dikatakan semua membunuh, padahal yang bunuh satu. Kenapa? Karena mereka setuju gitu kan? Jadi walaupun tidak ikut bunuh tapi menyetujui perbuatan satu orang ini sama dengan membunuh. Itu makanya ada kaidah ar-ridha bil kufri kufrun wa ridha bil maksiati maksiatun. Meridhai kekufuran dianggap kufur juga walaupun tidak melakukan. Nah, walaupun tidak melakukan, tapi meridhai kekufuran, tetap dia akan kufur. Waridha bil maksiyah, meridhai kemaksiatan sama dengan berbuat maksiat. Walaupun jarak antara dia dan kemaksiatan yang ada itu sejauh antara masyrik dan maghrib. Misalnya di luar negeri ada kemungkaran kemaksiatan, tapi orang setuju, itu sama dengan melakukan kemungkaran itu. Ya. Dalilnya ini, ya, Al-Quran. Jadi orang setuju itu sama dengan ya melakukan sendiri gitu. Ya. Maka orang harus ingkar ya. Orang mukmin itu ada kemungkaran, kemaksiatan dimanapun, walaupun mungkin melihat di berita atau di HP di mana ada itu, kalau ada yang tidak benar harus ingkar, minimal tidak setuju, ya. Dan apa? Tanda orang tidak setuju itu harus menjauh gitu loh. Kalau misalnya melihat ya di HP atau apa kok kemungkaran, tidak setuju ya harus dimatikan HP-nya atau dipindah kepada yang baik. Itu tanda orang ingkar gitu loh. Bukan ingkar waduh maksiat tambah mendelik maksiat. Walaupun lesannya istighfar, astagfirullah maksiat ini mungkar, astagfirullah, tapi tetap itu justru dia katakan ngecek itu. Ya, tidak hanya seperti melakukan seperti orang yang berbuat apa, malah dianggap ngecek. Ya. Itu apa? Jadi makanya kata Nabi, kalau orang itu tidak ada ingkar dengan hati, merubah dengan tangan, artinya kalau dia punya kekuasaan tidak mau memberantas kemungkaran, tidak mau mengucapkan, menegur dengan lisan, tidak mau, terus ingkar dengan hati, tidak. Walaisa wara'a dzalika minal iman mithqalu dzarratin, ya, minal iman. Setelah tidak ada ingkar dengan hati, tidak dianggap punya iman sama sekali, alias
kafir. Naudzubillah min dzalik ya. Ini ayatnya padahal yang bunuh satu gitu loh. Tapi semua setuju. Mestinya kan waduh, orang ini wis gak koncoan karo wong iku, tak tinggal ae. Mestinya begitu, tapi mereka ndak. Justru tambah seneng. Tambah di apa namanya? Waniamu. Oh, gak wani paling. Ayo lebat seperti itu, semua gitu ya, ikut menyetujui, bahkan ikut manas-manasi. Yang bunuh satu, tapi kata Allah fa'aqaruha, mereka semua dianggap membunuh unta, dosanya sama ya dengan orang yang bunuh itu ya. Ini pelajaran, maka orang tidak boleh menyetujui kemungkaran dimanapun adanya kemungkaran itu ya, dan apalagi menyetujui kekufuran tidak boleh. Udah. Pokoknya ketika kaumnya itu nantang gitu, wis diwanti-wanti jangan ganggu, justru nantang. Akhirnya Nabi Soleh, pokoknya maka berkata Nabi Soleh, tamatta'u fi darikum salatata ayyam. Silakan kalian bersenang-senang di rumah-rumah kalian hanya 3 hari loh. Kesempatan kalian hidup 3 hari, silakan seneng-seneng sak karepe sampean selama 3 hari ya. Lalu kalian dibinasakan. Dzalika ya, ancaman seperti itu wa'dun adalah ancaman atau janji atau ancaman ghairu makdzub, yang tidak didustakan. Ini tidak main-main, ini kalian ngejek Allah itu. Karena yang memunculkan unta ini Allah, yang menyuruh saya untuk memperingatkan kalian ini Allah. Saya bukan dari saya sendiri. Kalian nantang itu. Paling bohong itu, wis gak apa-apa, pateni ae. Akhirnya langsung spontan. Nabi Soleh disuruh, ya kalian silakan senang-senang hanya 3 hari. Kesempatan kalian hidup 3 hari. Setelah itu kalian akan dibinasakan. Ya. Betul katanya apa? Falamma jaa amruna, dalam kisahnya itu ya, hari mereka membunuh unta itu hari Rebu ya, tahu-tahu hari Kemisnya itu mereka langsung berubah, wajah itu menjadi kuning, pucat ya, karena ya ketakutan terus sampai pucat. Terus hari Kemisnya hari Jumatnya langsung merah, badannya itu semua merah. Hari Sabtunya hitam, badannya semua hitam. Jadi 3 hari itu langsung habis kejadian itu, besoknya langsung berubah kuning ya, hari kemudiannya merah, hari yang ketiga hitam. Nah, pas hari Ahad kejadian itu langsung habis, binasa semua yang tidak iman ya, semua yang ikut menyetujui perbuatan kudar tadi kena bencana semua. Ini maknanya falamma jaa amruna, maka ketika telah datang perintah kami untuk mengadab mereka, najjayna Shaliha, maka kami selamatkan Nabi Soleh, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang mereka beriman bersama Nabi Soleh, birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Jadi orang bisa selamat, bisa terhindar, itu semata-mata karena rahmat Allah ya. Jadi ketika sudah Allah mendatangkan rahmat, walaupun seluruh makhluk binasa, orang selamat karena Allah yang menyelamatkan. Wa min khizyi yaumid, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu ya. Jadi mereka dibuat hina semua, ternyata Nabi Soleh dan orang-orang mukmin selamat ya. Dan setelah itu otomatis ya, orang-orang mukmin yang mewarisi seluruh bumi itu hanya dikuasai orang-orang mukmin. Begitu dalam perjalanan sepanjang zaman ya, setiap ada orang-orang durhaka pasti pada waktunya akan dibinasakan oleh Allah. Itu sudah menjadi sunnatullah ya. Dan siapapun, walaupun ada saudara-saudara kita di beberapa negeri yang dijajah, dizalimi, itu pasti berlaku selama orang-orang muslim itu benar-benar
menjalankan, benar-benar bertauhid ya, tetap menjalankan ajaran agama, mereka sabar ya, pasti suatu saat akan dibalik oleh Allah. Hanya kapan Allah memilihkan waktu yang paling tepatnya. Dan bukan berarti walaupun mereka lama, bukan berarti mereka tidak ditolong, mereka ditolong ya. Jadi mereka doa mungkin setiap saat ya, nangis doa. Apa doa mereka tidak dijabai? Apa Allah tidak dengar? Tidak tahu. Allah dengar, Allah tahu gitu loh ya. Apa Allah tidak nolong? Allah nolong. Cuma bentuk pertolongan Allah itu tidak harus langsung orang Israel dibinasakan, tidak harus begitu. Ketika orang mukmin dikuatkan ya, imannya dikuatkan, yakinnya tambah yakin, tambah dekat dengan Allah, terus tidak ada takut ya, justru tidak pernah mengeluh, tidak pernah apa. Ini termasuk pertolongan Allah yang jauh lebih besar daripada orang Bani Israel dikuatkan seperti dihancurkan. Bukan berarti tidak ditolong seperti Nabi Ibrahim itu loh. Apa Allah tidak bisa langsung api ya langsung dipadamkan atau disingkirkan atau Namrud dibinasakan? Bisa, cuma Allah tetap berjalan. Tapi justru Nabi Ibrahim masukkan tidak panas, justru tetap tentrem bahagia. Seperti itu pertolongan Allah, tidak harus itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api sebesar gunung, justru tidak panas, tidak susah, tidak takut, justru tentrem bahagia di dalam api, itu ditolong oleh Allah gitu, seperti saudara-saudara kita yang di beberapa negara terutama di Palestina ini dijajah, dibom, dihabiskan sentuh hancur, tapi mereka luar biasa yakinnya, kuatnya, sabarnya. Itu kalau tidak ditolong tidak mungkin punya. Sehingga tidak ada problem. Hakikat ya, benar hakikat. Justru dengan keadaan itu mereka semakin dekat dengan Allah, semakin yakin, justru semakin tinggi derajatnya itu ya, ditolong oleh Allah gitu loh. Walaupun nanti pada saatnya pasti dibinasakan seperti kisah-kisah sebelumnya Nabi Musa ya, sampai berapa 40 tahun itu menghadapi Fir'aun, dijajah, sampai dia ya, tapi tetap Nabi Musa ditolong, orang mukmin ditolong walaupun busnya dikasih kekuatan tapi pada saatnya akan dibinasakan orang-orang kafir. Seperti itu pelajaran. Jadi kita juga begitu ya. Walaupun mungkin ada problem kesulitan, kita doa nangis. Apa doa kita tidak diijabai? Diijabai. Cuma kadang-kadang Allah diijabai itu dengan hati kita dikuatkan imannya, dikasih sabar, sehingga no problem. Walaupun ada menurut orang lain, waduh berat ya cobaan, tapi bagi dia enggak. Itu namanya dapat pertolongan Allah gitu ya. Itu keajaiban doa itu gitu. Yang penting orang doa yakin kepada Allah, pasti banyak manfaat. Walaupun terhadap sesuatu yang sudah terjadi, tapi orang ini dikuatkan hatinya, sehingga menurut orang lain itu susah gelisah, bagi dia tidak, justru merasa semakin dekat dengan Allah. Itu hakikatnya nikmat di balik musibah itu, berkat mungkin doa mereka diijabahi, tapi ya diwujudkan itu yang akan semakin meninggikan derajat mereka. Sudah. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah adalah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Ini kalau satu ayat ini aja jadi keyakinan luar biasa, menjadi kekuatan bagi orang mukmin sudah cukup. Allah itu al-qawi, maha kuat. Tidak ada yang bisa ngalahkan Allah gitu loh ya. Jadi walaupun mungkin orang Islam sedikit lemah, dizalimi, dijajah ya, tapi ada Allah gitu loh. Tidak ada yang bisa ngalahkan Allah. Hanya saja kelihatannya seperti kalah kelihatannya, tapi hakikatnya tidak bisa ya dikalahkan, karena mereka bersama Allah ya. Walaupun ya tidak harus orang menang itu ya, seperti makanya kata Nabi, bukanlah orang yang kuat itu orang bisa menjatuhkan ya, bisa nempeling atau bisa
menjatuhkan musuh, bukan itu katanya. Laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat, yang tangguh itu orang yang bisa apa? Ya, membanting ya, tulang apa? Membanting musuh. Walakin apa? Ya, walakin asyadid alladzi apa? Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengekang nafsu, sabar. Walaupun dia apa no sabar, gak mangkal, gak susah, tetap saya punya Allah. Itu orang yang kuat. Ngalah itu justru orang yang kuat gitu. Ya. Begitu. Kalau orang mukmin ya punya yakin Allah Maha Kuat, ya, tidak pernah takut, tidak pernah susah, ya, walaupun ya secara zahir mungkin sepertinya apa berada dalam kelemahan, tetap ya Allah tidak mungkin dikalahkan. Lagi Al-Aziz, Maha Perkasa. Dalam tafsir makna Al-Aziz itu la yaghlibu ahadun, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun ya. Jadi walaupun seluruh dunia manusia jinnya misalnya akan membinasakan seseorang, misalnya satu orang dimusuhi, diancam, mau dibunuh, mau apa, satu orang yang mau memberi bahaya seluruh makhluk sak dunya, manusianya, jinnya misalnya apa, mau ngancam satu orang. Tapi Allah ya, karena orang ini disenangi oleh Allah, orang ini di apa ya, dekat dengan Allah. Ketika Allah itu menjaga, Allah menolong, tidak akan mampu gitu. Walaupun hanya satu orang ya, ketika Allah jaga tidak akan mampu apa, semua memberikan bahaya. Kebalikannya, walaupun apa ya seluruh dunia ingin menjaga, wis gak ojo kuatir sampean tak joko, kabeh iki joko sampean, bahkan dibentengi, tapi Allah tidak menjaga, Allah tidak menyelamatkan, tidak akan selamat. Itu harus jadi keyakinan. Begitu, itu namanya tauhid ya. Sehingga orang ya tidak sedikit pun di hati tidak noleh sama makhluk itu, tidak ngandalkan makhluk, tidak takut kepada makhluk, yang ada hanya Allah. Itu tauhid itu luar biasa ya, segala-galanya ya. Itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi apa walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andaikan seluruh makhluk berkumpul untuk ngasih manfaat kepada engkau, ngasih manfaat, mungkin memberi ya kekayaan atau apa, mengangkat derajatnya, menolong, mencukupi dan sebagainya, seluruh makhluk lam yanfa'uka, mereka seluruh makhluk tidak akan bisa ngasih manfaat kepada engkau illa bisyai'in qad katabahu Allah, kecuali dengan sesuatu yang telah dicatat oleh Allah. Hari itu, jam itu kamu ditolong oleh Allah, baru mereka bisa nolong karena Allah yang mengizinkan. Kebalikannya, walau ijtama'u, dalam riwayat lain walau ijtama'at ala an yadhurruka bisyai'in, andaikan seluruh makhluk berkumpul untuk ngasih bahaya kepada engkau dengan sesuatu, lam yadhurruka, mereka semua tidak akan bisa ngasih bahaya kepada engkau illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah bahwa kamu kena bahaya itu, pada hari itu, jam itu kamu kena bahaya, baru terjadi mereka bisa ngasih bahaya. Tapi kalau Allah tidak mengendaki, tidak ada catatan Allah, tidak bisa, itu pasti digagalkan oleh Allah ya. Seperti itu. Nah, harus kita jadikan keyakinan yang kuat di dalam hati kita, itu segala-galanya ya. Tauhid itu sudah apa? Modal segala-galanya, tidak hanya untuk ketenangan, keselamatan, kebahagiaan dunia, sampai ketika akan mati, ketika di alam kubur, di hari kiamat, itu tidak ada problem sudah apa? Ketika orang tauhid itu selalu tenang, walaupun di tempat yang membahayakan, seperti Nabi Ibrahim itu contoh orang tauhid itu. Di dalam api tidak kena bahaya, di dalam api tidak takut, tidak susah, tetap bahagia dalam api. Allah ya bisa gitu loh, walaupun ya seperti yang kita tidak tahu ya perasaan saudara kita di Palestina, mungkin walaupun mungkin dalam hati mereka merasa bahagia, kita tidak tahu ya. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim itu, ketika mereka tahu bertauhid, tidak ada problem itu ya. Udah kembali
Ya, yang penting kita setiap baca ayat-ayat Quran ini harus bisa menambah iman, menambah yakin ya. Itu makanya Quran ya, tujuan utamanya Quran ini diangan-angan maknanya ya, ditafakuri, bukan sekedar dibaca. Walaupun baca dapat pahala kalau ikhlas ya. Kalau bacanya benar dapat pahala, tapi lain pahala, lain dapat hidayah, lain bisa ngobati hati. Kalau hidayah itu harus dipahami, diangan-angan, baru dapat hidayah, dapat kebersihan hati, semakin dekat dengan Allah itu dengan dikaji, dipelajari ya. Itu makanya tujuan utama Quran diturunkan, kata Allah surat Shad ayat 29, billahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab Al-Quran yang diberkahi, artinya diletakkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dalam Quran. Lihat baru ayati, untuk diangan-angan makna ayatnya, seperti kita ini ngangan-angan makna. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar diambil pelajaran oleh orang-orang yang punya akal. Itu tujuannya Quran begitu, bukan hanya dibaca, apalagi hanya disimpan di lemari buat pajangan ya. Bukan itu, Quran diturunkan itu untuk dibaca dan diangan-angan maknanya, dipahami, terus dipraktekkan, diamalkan. Terus ya, sesuai dengan janji Allah, ancaman wa akhadzal ladzina zalamus sayhatu, dan menimpa orang-orang yang mereka zalim, yaitu yang tetap kufur tadi, tidak mau iman, padahal sudah ditunjukkan mukjizat, tetap tidak mau iman, maka mereka dikenai as-sayhah, suara keras, petir dari langit. Nah, dalam riwayat malaikat Jibril dulu mengucapkan suara yang keras, langsung mereka semua binasa semua, orang-orang kafir itu. Tapi di sisi lain orang mukmin selamat gitu loh. Orang mukmin selamat ya, orang yang kafir semua binasa. Tidak kuat dengan suara itu, mereka langsung mati. Fa asba'u, maka jadilah mereka bidiarim, di dalam rumah-rumah mereka, jathimin, orang-orang yang mati bergelimpangan. Jadi padahal tadinya sombong, seolah-olah ya, mereka menang, mereka berkuasa, tapi ketika sudah datang ya, mereka tidak punya daya apa-apa dan mati, dan mereka akan terhina, tersiksa selama-lamanya, sudah tidak ada batas akhirnya. Ka'allam yaghnaw fiha, kata Allah, seakan-akan belum pernah mereka tinggal berdiam ya, saking habisnya, karena sudah tidak ada ceritanya, tidak ada yang hidup satupun ya. Atau mungkin mereka masih bisa bernafas, mau tidak ada, sudah seperti mereka tidak hidup sama sekali sebelumnya. Ala inna Tsamuda kafaru rabbahum, ketahuilah sesungguhnya kaum Samud itu kafaru rabbahum, mereka kufur atau ingkar kepada Tuhan mereka, tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa atas segala sesuatu. Ala bu'dan li Tsamud, ketahuilah ya, kebinasaan bagi kaum Tsamud. Jadi walaupun ayat ini diarahkan kepada kaum Tsamud, tapi berlaku kepada siapapun yang mengingkari Allah, mengingkari keagungan Allah, mengingkari Al-Quran ya. Ya, seperti apa Quran, apa itu Allah, seperti itu akan ya mengalami keadaan yang sama dengan orang-orang kafir, walaupun bentuk bencananya itu tidak harus sama ya, tidak harus sama ya. Kadang-kadang justru zahirnya mereka tetap kaya, berkuasa, tapi hatinya ya tersiksa. Itu termasuk ancaman. Banyak itu orang yang semakin kaya semakin tersiksa hatinya, semakin bingung ya. Sebagaimana banyak orang-orang kafir di negara-negara itu semakin kaya justru semakin resah, sampai kebanyakan yang bunuh diri itu bukan orang-orang melarat, tapi justru orang-orang yang kaya raya. Karena itu azab dari Allah, karena jauh dari Allah ya, karena jauh dari ajaran Allah, dari nasihat Allah. Itu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma
barang siapa yang berpaling dari peringatan nasihat Allah dari Al-Quran, berpaling, gak butuh mendengar nasihat Allah melalui Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Walaupun kayak rumah mewah, tetap selalu tersiksa, ya. Stres hidupnya, ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan besok dia dalam keadaan buta, gara-gara hatinya di dunia buta, enggak tahu kebenaran. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, mereka berkata, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan, engkau bangkitkan aku sekarang kok buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu saya di dunia bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya demikian juga, karena dulu datang ayat-ayat kami Quran, kamu pura-pura tidak tahu, tidak pernah baca, tidak pernah pelajari. Wa kadzalikal yauma tunza, begitulah sekarang kamu dilupakan, walaupun kamu nangis-nangis teriak, tidak dihiraukan oleh Allah. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca dapat menambah keyakinan kita, kedekatan kita, keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan rahmat, hidayah, juga keluarga dan anak-anak turun kita dijadikan orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah.